Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil lahdha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu wa ilmullah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, alim ulama, tokoh masyarakat, Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin. Mengingat waktu, kita simpulkan saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kehadrat Allah, Tuhan Zat yang Maha Kuasa, Tuhan yang masih memberikan kepada kita hidup ini, masih memberikan kita petunjuk, hidayah, kemantapan iman dan takwa, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan ubudiyah Ramadan kita yang malam hari ini sampai kita kepada malam yang ke-15. Malam berapa, Bu? Malam 15. Sihat galuh. Aduh galuh buku petang tu ke? Alhamdulillah. Salawat, salam dan doa kehidupaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya. Kita berusaha untuk selalu mencontoh dan meniru tingkah laku, perbuatan dan akhlak beliau, dengan satu pengharapan di yaumil mi'ad nanti mendapatkan syafaatul uzmah darinya. Amin ya rabbal alamin. Judul ceramah kita malam ini, tanda-tanda orang yang akan diazab di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi faza akbar, faza akbar itu perpisahan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni neraka itu dalam surah Az-Zumar Allah menjelaskan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dihalau orang-orang yang kafir, orang yang ingkar itu masuk ke dalam neraka berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dihalau orang-orang yang bertakwa itu
masuk ke dalam surga berombongan, masuk neraka berombongan ugu, masuk surga berombongan ugu. Akaya nak masuk dalam yang masuk neraka apa masuk surga? Surga galu ya. Kalau kimang umen ayah nak masuk surga galu, lalita galu umen umen. Lama hidup banyak berjumpa, hari ke hari, waktu ke waktu mengantarkan kita malam ini sampai kepada tanggal 15 daripada bulan Ramadan. Di akhirat kelak nanti ada orang yang akan mendapatkan tempat yang dinamakan Radiyah, tempat yang terpuji, tempat yang diridhai. Ada satu golongan manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan tempat-tempat yang terusir, tempat yang tercela. Di situ disiapkan oleh Allah berbagai macam dari azab-azabnya. Ada tanda-tanda orang yang akan diazab di akhirat kelak nanti. Yang pertama, tanda orang yang akan diazab itu ayyusifit taubah. Tanda pertama orang yang diazab itu akan diazab oleh Allah itu orang yang menunda-nunda taubatnya. Orang yang selalu menunda-nunda taubatnya. Lama hidup banyak dosa yang dilakukan. Agama mengajarkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera pada keampunan Allah. Surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Rambut sudah tumbuh uban, gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai kendor, tenaga sudah mulai surut ke belakang, masih bergelimang juga dengan dosa. Satu alamat bahwa di akhirat nanti akan diazab oleh Allah. Maka satu hadis diriwayatkan bahwa orang yang sudah berumur 40 tahun masih banyak juga kejahatannya dibandingkan dengan kebaikannya, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Umur 60, uban lah banyak, gigi lah banyak lucih, kulit lah mulai kendor, tapi lum juga nak tobat. Bila lagi nak tobat. Orang yang menunda-nunda taubat ini ditunda oleh Allah. Yang pertama taufik amal. Orang yang menunda-nunda taubat ditunda oleh Allah taufik amal. Maka orang yang menunda-nunda taubat itu payahnya nak beramal. Sembahyang payah, puasa payah. Padahal puasa itu wajib, puasa itu bagi orang yang pertama Islam. Kalau tidak agama Islam boleh tak puasa. Yang kedua balik dan berakal. Balik berakal itu wajib puasa. Kalau nyuk gilo dah wajib puasa dah. Dah wajib puasa. Ada laki kaya lah, tua lah, bercucung. Yang ada puasa nyuk gilo. Ini mahu tu gilo. Dah puasa ini usah nuik. Kalau hak gilo mak nuik. Jangan dulin. Awak denginya. Jangan tuik. Imam be, tapi yang ada puasanya lah tua. Centir be hidup puasa. Nyuk gilo. Boleh kereh buaya ni. Buaya kereh malam ini. Itu wajib puasa itu orang yang balik dan berakal. Allah tu Allah bukan menunda-nunda, masih juga menunda-nunda taubatnya.
Yang kedua, Allah akan menunda taufik ilmu. Allah akan menunda taufik ilmu. Sulit ilmu agama masuk kepada otak, hati orang yang menunda taubatnya itu. Payah nak bagi pengajar, kurang yang nyendak taubat tu payah aja. Kereh balok. Kereh hati, qaswatil qalbi, keras hati. Payah nak bagi pengajaran, payah nak memberikan masukan, sulit memberikan pendapat kepada otak orang yang lambat menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Maka Siti Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 60 tahun sampai menjelang beliau meninggal dunia, beliau banyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi subhanallah wa bihamdihi. Artinya apa? Nabi banyak bertaubat. Inni yatubu ilallah sab'ina marrah. Sungguh aku, kata Rasulullah, taubat setiap harinya kepada Allah itu 70 kali. Paling tidak. Sedangkan Rasulullah itu makhluk Nabi yang sudah dijamin oleh Allah. Segala dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melakukan satu perjalanan yang dinamakan Isra dan Mi'raj, Jibril menjemput Rasulullah. Nabi bertanya, "Ya Jibril, untuk apa Allah memanggil aku ini?" Jibril menjawab, "Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara." Allah memanggil engkau ini sebab pertama adalah untuk mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni oleh Allah dosanya, tapi dia bertaubat, minta ampun kepada Allah paling tidak 70 kali sehari semalam. Iza kana awwalu min Ramadan, apabila datang awal daripada bulan Ramadan, ya'murullahul malaikah bil istighfar lahum li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang awal daripada bulan Ramadan, mulai masuk tanggal 1 Ramadan tu, Allah memerintahkan kepada malaikat yang ada di langit untuk meminta ampun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat minta ampun untuk kita. Kenapa kita tidak minta ampun, istighfar untuk diri kita sendiri? Maka bulan Ramadan dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya rahmat, banyak turun. Pertengahan bulan Ramadan, pertengahannya wa wasatuhu maghfirah, pintu keampunan dibukakan oleh Allah. Salasa babum minal maghfirah fis sama. 300 pintu maghfirah, keampunan di atas langit itu dibuka oleh Allah di pertengahan bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan, jadikan momentum bulan Ramadan ini bagi kita untuk memohonkan ampun kepada Allah. Sungguh kita banyak melakukan dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa yang nyata, dosa yang tersembunyi. Padahal kita sembunyikan dosa itu di mata makhluk, padahal kita tahu bahwa Allah maha mengetahuinya. Satu sebab orang diazab di yaumil qiyamah nanti, di hari kiamat, di akhirat nanti adalah orang yang menunda-nunda taubatnya. Yang kedua, sebab orang akan diazab di akhirat kelak nanti itu ayat sila fit ta'ah, malas dalam melakukan taat kepada Allah. Malas melakukan taat kepada Allah, apalagi solat. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan malas. Kalallum resmiyang kamain padik dah. Cagih lah mulai semaya tarawih, umok pumen lah mati pumen. Malas dalam melakukan solat.
Maka orang yang sembahyang itu dibagi oleh Allah dalam beberapa tingkatan. Ada orang yang sembahyang itu al-mufrid ala surut wal arkan. Orang ini al-muaqib bil akhirah. Orang yang sembahyang tapi tidak beres syarat rukunnya. Karena syarat ibadah diterima oleh Allah itu if'alus syurut wal arkan. Engkau kerjakan syarat dan rukunnya. Tapi ketika sembahyang tidak beres syarat rukunnya. Asal tegak jadilah. Contoh, rukun sembahyang itu yang kedua berdiri betul. Berdiri betul itu seluruh anggota kita itu menghadap kiblat. Itu yang dinamakan berdiri betul. Al-qiyam kal alif, berdiri itu seperti alif. Tapi banyak kita tegak itu salah tegak. Ini ada cukup syarat rukun. Kalau tidak cukup syarat rukun, tidak diterima oleh Allah salatnya. Kebanyakan ngincung galu kaki ni tu. Ini adu ngadap kiblat dah. Waktu mau berdiri betul solat, luruskan, luruh ke kaki. Baru berniat solat. Cuba kayak perhati, baik apa-apa, baik ibu, ya kimak lah tegak sembiang, ngincung galu kaki ni tu. Buya incut juga kakinya. Tapi waktu nak tegak sembiang, nak takbiratul ihram, luruh ke kaki supaya menghadap kepada kiblat. Ini satu saja contoh. Satu saja contoh. Orang yang tidak beres syarat rukunnya di dalam sembahyang ini al-muaqib bil akhirah, dia akan diazab di akhirat. Kenapa? Memandang enteng solat. Pandang enteng solat, padahal solat itu innama kamasali sholah fid din kamasali raqsi fil jasad. Perumpamaan sembahyang di dalam agama itu seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Orang yang hidup tidak sembahyang seperti orang yang hidup tidak punya kepala. Coba kenal ibu-ibu, apung hidup lalu pakai kepala. Berjalan, tahu berjalan, cuma lalu pakai kepala rambut. Antu dah. Orang yang hidup tidak sembahyang seperti orang yang hidup tidak punya kepala. Antu tu. Ini maaf ya. Kalau kaya singgung maaf Jadi kaya nangim. Jadi aku balik ugu jadi. Satu saja contoh. Sembahyang subuh kata Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahawa siapa yang meninggalkan solat subuh satu kali tidak ada alasan. Dengar ini dulu. Sapu nganinggan ke sembiang subuh sekali nyadu alasinnya. Itu bahasa kita. Ada ke alasin ditulis oleh malaikat 60 tahun dalam neraka. Sekali ni kan sembiang subuh. Nyo buya selama balik semendo ke solat gedang ni sekali setahun ada sembilan subuh pagi hari raya tolak. Juga. Apa nama dalam neraka juga. Malas melakukan solat, malas melakukan puasa, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pergunakan bulan puasa ini karena seluruh ibadah kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sembahyang jamaah, saya selalu sampaikan, man dawama ma'al jamaah fi Ramadan, siapa yang selalu sembahyang berjamaah bulan Ramadan, zuhur jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, selalu sembahyang berjamaah bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan untuknya bonus di samping 27 darajat pahalanya,
Setiap satu rakaat dibuatkan oleh Allah untuknya satu kota di dalam surga nanti. Tidak sebuah rumah dah. Kalau nyo sembahyang isya jamaah, itu dia benar ada Tuhan itu. Ini khusus bulan Ramadan. Orang yang selalu sembahyang jamaah bulan Ramadan, sembahyang isya 4 rakaat berjamaahnya di dalam masjid, itu dibuatkan oleh Allah untuknya 4 kota di dalam surga. Cuman kamu mudik ibu, entah buya sapu mengajar, aku kadung ajar dah. Sembahyang tarawih dalam masjid, sembahyang isya rumah. Ini terbalik. Mestinya sembahyang isya yang berjamaah. Kenapa? Itu adalah sembahyang wajib. Sembahyang 2 rakaat sesudah isya di dalam masjid berjamaah, salat isyanya. Kemudian dia salat sunat 2 rakaat sesudahnya, itu pahalanya seperti salat tarawih. Sama walau dengan sembahyang tarawih. Ini dak laki kayo ida. Sembahyang tarawih dalam masjid, sembahyang isya rumah. Entah siapa aja, entah aku kandung aja, tidak. Mestinya sembahyang isya di dalam masjid. Banyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena seluruh ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya di dalam bulan Ramadan ini. Banyak baca Al-Quran, banyak tadarus, banyak bersalawat, banyak bersedekah bulan Ramadan. Seperti memberikan takjil. Takjil itu memberikan makanan kepada orang yang puasa untuk berbuka, maka pahalanya juga sama dengan pahala solat tarawih. Banyak kan? Bagih ke bukun, berikan makanan, takjil untuk orang yang puasa itu. Kalau ada nahu, pergi hantar bukun untuk buya mudik solat tarawih. Ya jauh-jauh banyak pahala ya. Yang ketiga, tanda orang yang akan diazab itu ayyukhalita bil asrar. Tanda orang yang akan diazab itu. Yang ketiga, orang yang senang bergaul dengan orang jahat. Embohnya sekanti orang jajai kelakun. Apalagi bulan puasa. Puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar. Tapi puasa itu, inti daripada ibadah puasa itu, bagaimana kita menahan, mengendalikan nafsu. Maka di antara yang membatalkan pahala puasa itu, ya ghibah, ya namimah, ya memfitnah, ya mengadu domba. Kurangi duduk ngerumpi. Muta mula basah. Ini duduk kieu nguta, duduk kieu nguta. Al-kizib, dusta itu termasuk yang menghapuskan pahala ibadah puasa. Maka duduk itu mima, kanti itu mima. Man jalasa ma'al aghniya zadahullahu tama. Siapa yang senang duduk dengan orang kaya, ditambah oleh Allah rasa tamaknya kepada dunia. Kurangi duduk dekat orang kaya. Awak miskin, duduk parak ke orang kaya, satu harga dah. Nyo orang kaya kalau duduk sempat kita nyo cerita harta je tu. Awak ngengok be duit. Awak iyo go, iyo ya. Terpaksa iyo. Ditambah oleh Allah perasaan tamaknya kepada dunia. Waman jala sama nisa zadahul jahl. Siapa yang senang duduk dengan perempuan, ini bapak-bapak, bola masuk kurangi duduk kat tino. Ke janda-janda tu, mai dak duduk kat tinonya. Siapa yang senang duduk dengan perempuan, ditambah oleh Allah bodohnya dalam agama. Kalau nyo ada ilmu agama dah lupa dah Tuhan. Piyo senangnya duduk ke hati tino. Masa ada tino ada lenyo, ada tino. Awak pasal. Wa man jalasa ma'al pusaq zadahullahu zambu.
Siapa yang senang duduk dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang fasik, ditambah oleh Allah banyak dosanya. Nah ini, kalau senang duduk dekat orang jahil, orang fasik, itu waduh ketakun berdosa dah. Ida pogo cik, dosa cik. Akhirnya awak terburugo. Nah, maka bulan puasa ini pergunakan ayu khalid ma'as soleh, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Man jalasa ma'al ulama zadahullahu al-ilm wat tawadhu. Siapa yang senang dekat duduk dengan ulama, ditambah oleh Allah ilmu agamanya dan tawadhu, rasa rendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maka ada satu perkataan, satu riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang senang duduk dengan orang jahat, Allah ja'alahu Allah taala minal asrar wa in kanal akhyar. Siapa yang senang duduk dengan orang jahat, maka Allah akan jadikan dia orang jahat walaupun dia orang baik. Nyuha baik, cuma bergaul dengan orang jahat terus, lambat launnya akan menjadi jahat. Allah akan jadikan dia menjadi jahat. Tapi siapa yang senang bergaul dengan orang baik, ja'alallahu minal akhyar wa in kanal asrar. Allah akan jadikan dia orang baik, kendati pun sebelumnya dia orang jahat. Kalau senang bergaul dengan orang baik, maka Allah akan menjadikan dia orang baik walaupun sebelumnya dia orang jahat. Waktu habis. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ma'unah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.